Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang komponen utama dan struktur CPU. Dan sebelum kita memulai presentasi, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagus Arifin dengan NIM 28. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Savitri dengan NIM 29. Perkenalkan, nama saya Barak Faisal Anam dengan NIM 38. Perkenalkan, nama saya Nureva Febrianti dengan NIM 08. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Adha Hidayat dengan NIM 33. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang komponen utama dan struktur CPU. Disusun oleh kelompok 6 dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Eko Sebastian, SPD, MPD. Adapun anggota yang tadi sudah diperkenalkan, Nureva Febrianti, Suci Ramadhani Savitri, Bagus Arifin, Muhammad Ridho Adha Hidayat, dan Barok Faisal Anam. Di sini ada poin-poin yang akan kami jelaskan nantinya. Ada pengertian daripada CPU itu, komponen-komponen utama dari CPU, dan struktur dasar dari CPU. Apa sih yang dimaksud CPU itu? Dalam sebuah sistem komputer, Central Processing Unit atau CPU merupakan komponen utama yang bertugas untuk melakukan pemrosesan data dan mengendalikan seluruh komponen komputer. Komponen utama CPU. CPU juga merupakan sirkuit elektronik kompleks yang terdiri dari beberapa komponen kunci yang memproses data dan menjalankan instruksi, dan komponen utama itu akan dijelaskan oleh teman kami selanjutnya. Yang pertama ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua ada Control Unit. Unit kontrol ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Dan yang ketiga ada register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Selanjutnya ada struktur dasar CPU. Selain komponen utama CPU juga memiliki beberapa struktur dasar, di antara lain sebagai berikut, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang struktur dasar dari CPU. Yang pertama ada casing CPU yang berguna untuk melindungi berbagai komponen dari debu, panas, udara, atau hal-hal lain yang akan mengganggu kinerja dari CPU. Yang kedua ada motherboard sebagai tempat berbagai komponen elektronik komputer lainnya dipasang dan tentunya bisa terhubung satu dengan yang lain. Yang ketiga ada prosesor sebagai otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor, dan semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Yang keempat ada kipas prosesor. Ini berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan tetap stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor tidak cepat overheat maupun rusak. Terus ada RAM atau Random Access Memory yang berfungsi sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen lainnya. Terus ada hard disk sebagai tempat menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CD atau DVD-ROM. Perangkat yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selanjutnya adalah video graphic adapter atau disingkat VGA. VGA memiliki fungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer tidak akan menampilkan apapun. Selanjutnya adalah sound card. Perangkat ini berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input.
kartu lalu menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer dan juga berfungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Selanjutnya ada power supply. Power supply sendiri memiliki fungsi sebagai pembangkit daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke tiap komponen komputer itu sendiri. Terakhir itu ada LAN card. LAN card sendiri merupakan perangkat yang menghubungkan komputer dengan jaringan lokal atau internet dan memungkinkan komputer untuk mengirimkan dan menerima data melalui jaringan. Baik, saya akan menjelaskan struktur lain dari CPU, yaitu yang pertama ada database. Database merupakan jalur data yang digunakan untuk memindahkan data dan instruksi antara komponen-komponen CPU. Selanjutnya ada memori. Memori bertugas untuk menyimpan data dan instruksi yang akan diproses oleh CPU. CPU dapat mengakses data dan instruksi yang disimpan di memori melalui bus system. Selanjutnya ada input dan output. Input-output bertugas untuk menghubungkan CPU dengan perangkat input dan output. CPU dapat menerima input dari perangkat input dan mengirimkan output ke perangkat output melalui bus system. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.